Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari CGP Angkatan 10 DKI Jakarta yang bertugas di SMA Negeri 41 Jakarta Utara. Dalam memenuhi tugas demonstrasi kontekstual mode 1.2, saya akan menceritakan narasi tentang aktivitas yang mewujudkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Nilai-nilai yang saya akan terapkan setelah lulus dari pendidikan guru penggerak dan telah menjalani peran guru penggerak selama 3 tahun adalah yang pertama itu berpihak pada murid, yang kedua adalah mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima adalah inovatif. Pertama, berpihak pada murid. Menjalani peran guru penggerak pemimpin pembelajaran. Dalam kaitannya dengan memimpin pembelajaran di sini, saya menerapkan sistem AMONG serta bagaimana saya menerapkan pemikiran KHD dengan berpihak terhadap murid. Pertama, saya menciptakan pola pembelajaran yang menyenangkan, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu di saat menampilkan hasil presentasi kelompok, saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tidak lagi memaksakan kehendak saya pribadi, misalnya dalam memaparkan hasil diskusi yang awalnya hanya melalui PPT dan makalah saja, namun sekarang lebih bervariatif. Membebaskan murid memaparkan hasil diskusinya melalui video pembelajaran, puisi, bermain peran, storytelling, komik digital, dan sebagainya. Yang kedua, hal yang saya lakukan adalah mengemong. Saya akan bersikap lebih sabar agar murid tetap merasa nyaman dalam pembelajaran saya. Saya menyadari setiap anak itu unik, punya karakter dan potensinya masing-masing. Tugas guru hanya menuntun tanpa mengubah kodratnya. Dalam hal ini, saya bergerak sebagai guru yang tahu perannya saat berada di depan, di tengah, dan di belakang murid. Yang ketiga, saya itu akan welcome atau terbuka terhadap murid. Jika ada yang ingin bercerita tentang masalah murid, sebisa mungkin saya menjadi pendengar yang baik, yang bisa memberikan saran dan nasihat dan arahan yang positif, dan juga berbagi pengalaman sesuai apa yang ia butuhkan. Dan yang keempat, memberikan kehangatan, yaitu dengan menghargai murid dan menganggap murid sebagai anak kita sendiri, yang perlu kita sayangi dan kita didik layaknya anak sendiri. Selanjutnya, nilai yang kedua adalah mandiri. Saya akan terus menjadi pembelajar yang aktif, yaitu guru yang selalu belajar untuk terus mengikuti perkembangan zaman dan serta guru yang pantang menyerah. Cara yang saya lakukan adalah dengan membaca buku, menggali informasi terupdate seputar dunia politik, konflik dunia, ekonomi, sosial, pendidikan, agar saya dapat menjadi salah satu informan ketika saya mengajar dengan menghubungkan materi pembelajaran. Kemudian cara lainnya yaitu dengan mengikuti berbagai macam diklat atau pelatihan positif yang dapat menggali kreativitas dan inovasi saya, baik dalam lingkungan sekolah atau wilayah luar jaringan atau luring, seperti kegiatan MGMP, AGSI atau Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, PGRI, dan lain sebagainya, atau dalam jaringan yang di-share melalui pesan sosial media seperti WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Kegiatan pengembangan diri tersebut akan terus saya lakukan agar saya dapat menjadi seorang guru yang dapat menguasai 5 ilmu, yaitu ilmu hidup batin atau psikologis, ilmu hidup jasmani psikologis, ilmu kesopanan atau etika, ilmu keindahan atau estetika, dan ilmu pendidikan pedagogis. Dengan demikian, saya sebagai lulusan guru penggerak harus secara sengaja merencanakan dan melakukan perbaikan diri sehingga makin menguasai dan makin ahli dalam hal apapun yang dianggap perlu untuk membawakan perubahan yang berpihak pada murid. Nah, di samping ini adalah gambar-gambar sertifikat di mana saya pernah mengikuti diklat-diklat seperti PMM, diklat model pembelajaran, best practice, dan juga diklat pembelajaran kreatif yang dapat menyenangkan murid. Nilai yang ketiga adalah nilai reflektif. Saya akan menjadikan nilai reflektif sebagai kebutuhan, karena hanya dengan refleksi kita dapat mengubah
Pengalaman menjadi proses pembelajaran yang memberdayakan dalam meningkatkan dan mengungkapkan potensi diri. Hal-hal yang saya lakukan dalam kegiatan refleksi adalah: pertama, itu membuat perencanaan kegiatan. Melakukan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Setelah itu meminta umpan balik atas kegiatan yang saya lakukan pada orang di sekitar atau yang tergabung dalam kegiatan apapun kegiatannya, baik kegiatan belajar mengajar, kegiatan program di sekolah, kegiatan acara di sekolah. Setelah diberikan umpan balik, saya meresponnya dengan hati terbuka dan menerima kritikan. Setelah itu saya melakukan evaluasi diri atau perbaikan dalam diri sendiri. Tentunya hal tersebut memicu untuk menjadikan diri lebih baik lagi di masa yang akan datang. Yang keempat adalah kolaboratif. Sebagai lulusan guru penggerak, saya akan selalu melakukan kolaboratif baik dari dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat atau luar lingkungan sekolah. Di dalam lingkungan sekolah, diantaranya bekerja sama dengan murid, menunjukkan keberpihakan saya kepada murid, menuntun murid untuk saling bekerja sama secara kelompok di saat mengerjakan tugas atau kegiatan sekolah. Kemudian bekerja sama dengan rekan sejawat atau teman guru lainnya, pimpinan dan karyawan, baik itu tata usaha, staf perpus, penjaga laboratorium, security dalam kegiatan reflektif. Kegiatan kelompok platform Merdeka Mengajar bersama guru, kemudian kegiatan kepanitiaan acara sekolah yang melibatkan guru dan karyawan, kemudian kolaborasi dengan pemangku jabatan adalah selalu siap jika diberikan tugas oleh pimpinan, oleh orang tua murid, berkolaborasi dan berkomunikasi dengan dua arah, yaitu dari orang tua dan muridnya, untuk mengetahui perkembangan para anaknya. Kemudian ketua RT dengan menjaga nama baik daerah di sekolah, ikut bekerja sama jika ada kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolah. Berikut adalah kolaboratif yang pernah saya lakukan di sekolah. Yang pertama itu ada kegiatan PMM, kemudian kelompok raker dan juga kepanitiaan acara sekolah. Dan nilai yang terakhir adalah inovatif. Hal yang terakhir yang saya lakukan adalah menjadi guru yang selalu inovatif, yaitu guru yang senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Dengan demikian, nilai inovatif ini juga mengisyaratkan penguatan semangat ko-kreasi atau gotong royong dan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di dalam sekolah untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Dalam hal ini, saya menerapkan pembelajaran yang memacu kreativitas peserta didik dengan model pembelajaran yang bervariatif, yaitu dengan model pembelajaran problem-based learning, debat, discovery learning, project-based learning. Kemudian saya menggunakan games-games menarik yang mampu memicu daya konsentrasi anak dengan menggunakan ilmu teknologi pada software seperti Kahoot, Quizzes, Puzzle Maker, Wordwalk, Nerpot, Quizlet, Minecraft, dan lain sebagainya, serta memanfaatkan sarana prasarana di sekolah seperti LCD, proyektor, maupun buku-buku di perpustakaan dan sebagainya. Adapun membuat model pembelajaran games based learning, yaitu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan permainan. Membuat kelompok jika game itu berkelompok, menentukan sistem permainan dan peraturan, dan permainan pun dimulai. Tentunya hal ini dilakukan agar kegiatan pembelajaran menarik, tidak membosankan, dan membuat aktif dan penasaran para peserta didik. Demikianlah nilai atau gambaran yang saya akan lakukan di saat saya sudah dinyatakan lulus sebagai guru penggerak, menjadikan peran dan nilai yang telah saya pelajari menjadi sebuah kebutuhan saya sebagai guru maupun pemimpin pembelajaran. Saya akhiri dengan pantun penutup, buah nangka, buah kecapi, dimakan di daerah Bekasi. Cukup sekian saya presentasi, saya haturkan terima kasih. Sampai jumpa.